Bab 027. Bagus. Terima kasih, Sam. Sam membungkuk hormat pada Bima dan Elena sebelum pergi. Kini tersisa hanya Elena dan Bima. Bima memeluk erat Elena dan mengecup puncak kepala istrinya berulang kali. Mau lanjut yang tadi atau jenguk Pandu? Ish. Udah kepergok sama Sam, emangnya masih ada niat buat lanjutin lagi. Elena memukul dada Bima kembali sambil tertawa kecil. Ya masihlah. Bahkan hal yang lebih dari sekedar ciuman aku juga bisa, sayang. Goda Bima seiring dengan hidungnya yang kini mengendus leher Elena jahil. Merasakan terpaan napas Bima di lehernya, Elena tertawa geli. Aku mau lihat keadaan Kak Pandu dulu, bye. Sebisa mungkin ia mendorong tubuh Bima agar menjauh darinya. Oke. Terserah kamu sayang. Bima menurunkan tubuh kecil Elena dari atas berangkar dan menggenggam jemarinya menuju ruang rawat Pandu. Rona bahagia jelas muncul dari wajah keduanya. Semoga saja setelah ini mereka hanya akan terus berbahagia seperti ini. Bersarembung. 248. 134. Gadis manis yang kini sedang asyik memperhatikan tangannya yang digenggan erat oleh manusia kutub yang dulu sangat ia benci itu tak bisa menyembunyikan senyumnya yang terus saja memaksa terbit. Dalam hati, Elena tidak pernah menyangka bahwa dirinya bisa jatuh cinta segila ini terhadap pria yang dulu bahkan tidak ingin dia ajak untuk menghirup udara yang sama. Ya, Elena benar-benar tidak pernah menduga bahwa sosok yang dulu sangat dibencinya justru kini menjadi sosok yang sangat dia cintai. Begitulah takdir. Tak pernah ada yang bisa menebak seperti apa jalan hidup kita ke depannya. Berjalan bersama menyusuri lorong rumah sakit menuju ruang rawat Pandu, tiba-tiba ia berhenti. Elena kemudian menahan lengan Bima, memaksa pria itu berhenti berjalan dan berjinjit sedikit untuk mencium pipi suaminya itu. Tumben. Dalam rangka apa? Tanya Bima keheranan. Matanya menatap dengan sedikit malu pada dua orang perawat yang kebetulan lewat dan memperhatikan mereka. Meskipun, jika boleh jujur dirinya sangat menyukai Elena yang tiba-tiba saja menjadi manja terhadapnya. Gak apa-apa. Cuma lagi pengen aja. Jawab Elena dengan wajah tersenyum. La juga tidak tahu kenapa dia melakukan itu. Tingkahnya benar-benar membuat Bima semakin gemas saja. Gadis manis itu kemudian berlari kecil meninggalkan Bima yang masih tertegun memegang pipinya bekas ciuman Elena dengan wajah memerah malu. Astaga! Sejak kapan Bima bisa hilang karisma begini? Bai, ngapain bengong di situ? Ayo! Panggil Elena yang baru sadar bahwa Bima masih berdiam diri di tempatnya. Oh iya? Bentar sayang. Balas Bima yang segera mempercepat langkahnya menyusul Elena. Sampai di kamar rawat Pandu, Elena dan Bima segera menghampiri pria berlesung pipi itu yang kebetulan sedang makan dengan dibantu perawat. Udah, sus. Saya gak mau lagi. Tolak Pandu cepat setelah suapan ketiga berhasil dia telan dengan susah payah. Harus dihabiskan, Mas. Emang Masnya gak mau cepat sembuh? Wajah Pandu meringis masam. Ya, dia ingin cepat sembuh, tapi dia tidak mau memakan makanan rumah sakit yang sama sekali bukan seleranya. Gak, sus. Tolong jangan paksa saya lagi. Saya udah gak sanggup. Mohonnya frustasi dengan kedua tangan yang mengacak rambutnya. Tapi, Mas. Tinggalkan makanannya di situ aja, sus. Nanti biar saya yang bantuin dia makan.
Potong Elena yang sangat mengerti bahwa Pandu akan tetap keras kepala dan justru malah membuat perawat itu kerepotan. Oh, iya Mbak. Nanti obatnya jangan lupa dikasih, iya. Aturan minumnya sudah ada di kemasan. Jawab perawat itu. 249. Baik, terima kasih Sus. Sang perawat kemudian mengangguk dan meletakkan mangkuk berisi bubur itu ke atas meja dan lekas berdiri lalu mohon undur diri pada Bima dan Elena. Biar Elena aja yang suapin Kak Pandu, iya. Jar Elena sambil duduk di kursi bekas suster tadi. Tangannya bergerak meraih mangkuk bubur yang berada di atas meja dan bersiap menyuapi Pandu. Pandu tertunduk lesu. Apa yang sedang Elena lakukan? Tidak tahukah dirinya bahwa ada lelaki dengan mata elang yang berdiri di belakangnya dan melotot tajam mengancam Pandu? Berani kau membuka mulut dan menerima suapan dari tangan istriku, mati kau. Begitulah arti tatapan tajam Bima yang bisa langsung diterjemahkan dengan mudah oleh Pandu. Kak, buka dong mulutnya. Perintah Elena ketika melihat Pandu hanya tertunduk lesu. Tidak usah, Non. Saya sudah kenyang, tolaknya cepat. Kenyang gimana? Makanannya aja masih penuh begini, masa iya kakak udah kenyang? El gak mau tahu, Kak Pandu harus makan. Sendok berisi bubur itu kini mengarah pada mulut Pandu. Yang disuapi menggeleng ketakutan dan membungkam mulutnya sebisa mungkin. Jika Elena berhasil memasukkan bubur itu ke dalam mulutnya, maka ajalnya bisa saja tiba akibat ulah iblis di belakang gadis manis itu. Elena yang merasa ada yang aneh dengan tingkah laku Pandu mengernyit heran. Memperhatikan arah tatapan Pandu yang terus saja menatap takut ke arah belakang dirinya, kini Elena sudah paham situasi. Pasti ini karena intimidasi suami menyebalkannya itu. Bay, jangan gitu. Tegur Elena geram tanpa berbalik. Gitu apa? Aku nggak ngapa-ngapain kok, balas Bima mengelak. Kak Pandu lagi sakit, jangan diancam gitu dong. Siapa yang ngancam, sih? Mata itu kembali melotot horor pada pria berlesung pipi yang sedang duduk bersandar di atas berangkar tempat tidurnya. Dasar tukang ngadu. Awas kau, Pandu. Saya tidak mengatakan apa-apa Tuan Muda. Anda bisa dengar sendiri kan, kalau sejak tadi saya hanya diam. Begitulah percakapan lewat kontak mata itu terjalin tanpa Elena ketahui. Hanya Bina dan Pandu saja yang saling tahu arti ekspresi masing-masing. Kekuatan telepati mereka benar-benar sangat menakjubkan. Mungkin jika mereka ikut kuis di televisi yang biasanya melibatkan permainan tebak kata, mereka akan selalu keluar jadi juara. Ya udah, bye. Kamu yang suapin Kak Pandu sini. Perintah Elena final saat dua orang pria itu tampaknya takkan ada yang mau mendengarkannya. Apa? Gak mau. Bima bersedekap dan menggelengkan kepalanya angkuh. Tidak perlu, Nona. Biar saya makan sendiri saja. Pandu panik dan berusaha meraih mangkuk buburnya untuk 250. Makan sendiri. Lebih baik dia makan dengan susah payah karena kedua lengannya yang tak luput dari tikaman pisau musuh, daripada harus menikmati makanan yang memang sudah tidak nikmat menjadi semakin tidak nikmat jika disuapi Bima. Kakak tuh tangannya masih sakit, gak boleh dipakai dulu. Makanya, biar Bima aja yang suapin. Siapa suruh sama El tadi nggak mau. Padahal kan kakak harus minum obat. Tapi Non. Bye. Sini, suapin Kak Pandu. Elena bangkit dari kursi dan menunjuk Bima agar segera duduk menggantikannya.
Yang dipanggil menggeleng keras sambil memalingkan wajah. Enggak. Sejak kapan atasan disuruh menyuapi anak buahnya? Ditambah lagi, Pandu itu seorang lelaki. Jika perempuan mungkin Bima masih bisa menoleransi sedikit bukan? Bagaimana jika ada yang melihat? Mau ditaruh di mana wajah tampan Bima Dirgantara itu sekali lagi? Bye. Sini enggak? Geram Elena dengan nada rendah. Sepertinya, dia sudah berada di ambang batas kesabaran. Enggak mau. Bye. Aku bilang sini ya sini. Hitung-hitung buat balas budi. Kan, Kak Pandu celaka gini gara-gara berusaha melindungi aku juga. Elena mengomel dengan tangan yang dilipat di depan dadanya. Pria tampan dengan tubuh tinggi tegap bak atlet profesional itu akhirnya mengalah. Benar kata Elena. Pandu terluka begini demi melindungi istri kesayangannya. Jadi, sudah sepantasnya dia menunjukkan rasa terima kasihnya sedikit. Dengan wajah ditekuk khas orang tidak terlalu ikhlas, Bima menghempaskan tubuhnya dengan kasar ke tempat duduk bekas Elena dan suster tadi. Matanya masih saja mengancam Pandu dengan tatapan seolah mengiris luka Pandu kembali. Bye. Udah dibilangin jangan gitu. Bentak Elena yang sejak tadi memperhatikan tingkah Bima. Satu pukulan kesal kembali mengenai belakang kepalanya. Sakit, sayang. Bima mengusap kepalanya sambil meringis. Makanya, yang ikhlas kalau bantu orang. Lia, ini ikhlas kok. Dia menatap istrinya dengan senyuman temanis. Berusaha meyakinkan agar arnarah gadis manis itu mereda. Lalu mengambil alih mangkuk bubur Pandu dan beralih menyuapi pria berlesung pipi itu. Buka mulutmu. Perintah Bima yang terdengar jauh lebih mirip ancaman. Dan, jangan lupakan tatapan matanya yang bertambah 100 kali lebih horor dibanding tadi. Mulutnya komat kamit tanpa suara yang bisa Pandu tebak sebagai ancaman mematikan untuk dirinya. Kenapa makanan ini menjadi semakin pahit saja? Tuan muda, tolonglah. Jangan tatap saya seperti itu. Wajah tersenyum Pandu yang begitu terpaksa demi kesenangan Elena benar-benar menyiksa dirinya sendiri. Bagaimana tidak? Di bawah ancaman mata elang sang majikan, dia juga harus tetap terlihat bahagia dan bersukacita di depan majikannya yang lain. Ya Tuhan! Neraka macam apa ini? 251. Enak. Tanya Bima dengan nada rendah. Enak sekali, Tuan muda. Ini bubur ternikmat yang pernah saya makan. Angguk pria itu berbohong. Tentu saja, itu karena kau sedang disuapi oleh seorang Bima Dirgantara. Lia kan, sayang. Bima menoleh, meminta pembenaran pada sang istri sambil sekali lagi tersenyum manis. Lia. Bima yang mendengarnya mengangguk puas dan kembali memberi senyum terbaik untuk Elena. Setelahnya, ia kembali menyuapi Pandu tentu dengan ekspresi yang bertolak belakang lagi. Jika di depan istrinya dia bertingkah manis, di depan Pandu dia bertingkah seolah menjadi manusia tersadis. Tuan muda. Kenapa Anda sangat pintar berakting sih? Saya salut pada sandiwara Anda. Anda bagaikan ibu tiri yang bertingkah baik pada anaknya ketika sang ayah sedang melihat dan menjadi penjahat ketika ayahnya tidak memperhatikan. Anda benar-benar yang terbaik dalam bidang ini. Bersambung. 252. 135. 2 hari kemudian, Pandu pada akhirnya kembali ke rumah karena pria itu benar-benar tidak betah berlama-lama di rumah sakit. Meskipun,
Dia harus memelas selama 2 jam untuk meyakinkan Bima bahwa dirinya kini sudah baik-baik saja. Ayolah Tuan Muda. Izinkan saya pulang ya. Saya mohon. Pintanya mengiba dengan kedua telapak tangan yang disatukannya. Kamu belum sembuh Pandu. Jawab Bima jengah. Sudah berapa kali pria bodoh ini mengatakan hal yang sama. Pada akhirnya, atasannya itu mengalah dan menuruti keinginannya untuk kembali ke rumah dengan syarat harus didampingi perawat sampai benar-benar sembuh total. Setelah melalui proses tawar-menawar yang panjang, akhirnya diputuskan bahwa Pandu akan menghuni apartemen Bima bersama Sam sampai pria itu benar-benar pulih. 2 orang perawat laki-laki juga ikut tinggal di sana untuk mengawasi dan mengontrol perkembangan kesehatan Pandu. Ya, meskipun pada awalnya pria itu menolak, namun ia bisa apa? Semua ini sudah menjadi titah yang mulia Raja Bima Dirgantara. Terima, atau tidak sama sekali. Begitulah bunyi keputusan final Bima yang mau tidak mau harus Pandu angguki. Kak, terima kasih ya. Udah berkorban sejauh ini demi Elena. Harusnya, waktu itu kakak kabur aja. Elena benar-benar merasa bersalah karena udah bikin kakak hampir mati. Gadis manis itu tertunduk dengan air mata yang menetes. Pandu yang sedang duduk di atas kursi roda hanya bisa tersenyum. Tidak apa-apa Nona El. Anda sudah seperti adik saya sendiri. Wajar jika saya mempertaruhkan nyawa untuk Anda. Tapi, gimana kalau kakak mati? Elena lihat sendiri gimana darah kakak mengalir deras bercampur air hujan malam itu. Elena menangis terseduh-seduh sambil mengusap ingusnya yang keluar dengan tisu. Tenang saja, Nona. Saya ini titisan Dewa Kucing. Cadangan nyawa saya saja ada 9, dan baru berkurang 1 karena kejadian itu. Jadi, masih sisa 8 lagi. Saya tidak akan mudah untuk mati. Pandu memperagakan bagaimana tingkah siluman kucing yang sering ia lihat di film-film untuk menghibur nona mudanya. Apa sih kak? Elena kan lagi serius. Elena yang semula sedih jadi tertawa karena tingkah lucu Pandu. Pria itu benar-benar tidak pernah bertingkah serius. Bahkan, ketika nyawanya hampir melayang pun dia tetap saja masih bisa bercanda. Saya jauh lebih serius Nona. Balasnya sambil terkekeh kecil. Pokoknya, kami semua mengucapkan terima kasih, Pandu. Kamu sudah menunjukkan kesetiaan kamu kepada keluarga kami sampai segitunya. Tuan Satya yang sejak tadi diam ikut menimpali. Tadi, dia meminta Elena dan Bima yang ingin menjenguk Pandu di apartemen untuk ikut serta. Memang, sejak kepulangan Elena dan Bima setelah insiden penculikan itu, Tuan Satya yang mendengar cerita aksi heroik Pandu merasa sangat tersentuh dan ingin menyampaikan rasa terima kasihnya secara langsung. Pandu sudah melindungi menantu dan calon cucunya dengan sangat baik. Pria itu pantas mendapat hadiah darinya. 253. Katakan, hadiah apa yang kamu inginkan dari saya? Tambah Tuan Satya dengan wajah tersenyum. Hah? Apa maksud Anda Tuan? Akan saya kabulkan apapun permintaan kamu karena sudah menjaga menantu dan calon cucu saya dengan sangat baik. Maksud Anda, Nona Elena sedang hamil? Tanya Pandu dengan mata terbelalak tak percaya. Dibanding dengan hadiah yang Tuan Satya tawarkan, faktanya Pandu justru lebih antusias dengan kabar kehamilan Elena. Lia. Dan sebentar lagi saya akan menjadi seorang kakek. Jawab Tuan Satya senang. Membayangkan dirinya bermain dengan anak Bima dan Elena kelak di taman bermain sudah membuat wajah pria paruh baya itu berseri-seri. Kalau begitu,
Izinkan saya menjadi pengawal pribadi untuk anak Nona El kelak. Bisakah Anda mengabulkan itu? Alis Tuan Satya terangkat heran. Hanya itu yang Karnu inginkan. Ya. Hanya itu Tuan. Angguk Pandu mantap. Baiklah. Saya setuju. Tuan Satya menepuk pundak Pandu pelan. Membuat pria berlesung pipi itu meringis tertahan karena Tuan Satya menepuk tepat pada salah satu bagian lukanya. Maaf, saya tidak sengaja. Tuan Satya segera mengangkat tangannya yang tidak sengaja memukul luka Pandu dengan wajah merasa bersalah. Tidak apa-apa Tuan. Balas Pandu dengan senyum palsu. Memangnya, dia harus bilang apa lagi? Tidak mungkin kan, dia marah-marah dan mengomeli Tuan Satya. Padahal, jika boleh jujur lagi. Pandu rasanya ingin menyebutkan seluruh nama hewan di kebun binatang saking sakitnya bahunya karena tepukan Tuan Satya. Bai, menurut kamu anak kita cewek atau cowok? Elena mendongakkan kepalanya, menatap pada wajah serius Bima yang sedang mengerjakan sesuatu pada laptopnya. Gadis manis itu sedang bersandar pada dada bidang sang suami dengan tangan melingkari tubuh pria berkulit agak kecoklatan itu. Entah kenapa, aroma tubuh Bima menjadi sesuatu yang sangat Elena sukai 3 hari belakangan. Dua-duanya. Jawab Bima santai. Kok dua-duanya? Lia, kembar. Kayak kamu sama Elio, Bima mencubit gemas hidung Elena sebelum kembali melanjutkan pekerjaannya. Kamu emangnya siap punya anak 2 sekaligus? Siap. Bahkan 4 sekaligus pun aku siap, sayang. 254. Mendengar jawaban Bima, Elena langsung mencebik kesal. Tentu sebagai perempuan dia akan menolak mentah-mentah keinginan Bima itu. Dia pikir, melahirkan itu pekerjaan yang mudah apa? Enak aja. Aku nggak setuju. Kalau langsung 4 sekaligus, aku bisa mati, Bai. Ya, jangan dong sayang. Kalau kamu mati, entar aku bisa nikah lagi loh. Bima. Bentak Elena kesal. Dia kemudian melepas pelukannya dan segera berbaring membelakangi Bima yang memang sedang mengerjakan laporannya di atas tempat tidur. Melihat istrinya yang mulai merajuk lagi, Bima menutup laptop itu dan meletakkannya di atas nakas. Lalu menarik selimut untuk menutupi tubuhnya sebatas pinggang kemudian merapatkan diri ke tubuh sang istri. Bercanda sayang. Masa, gitu aja kamu ngambek sih? Bima mendaratkan ciuman bertubi-tubi ke pipi Elena dengan gemas. Tangannya melingkar sempurna pada pinggang ramping istrinya sambil sesekali mengelus perut Elena yang masih rata. Bercanda kamu nggak lucu. Sungut gadis manis itu tak terima. Kan udah minta maaf. Aku kan bilang gitu biar kamu jangan mati cepat. Aku nggak mau kehilangan kamu sayang. Pelukan Bima kian mengerat dan memaksa Elena berbalik menghadap dirinya. Makanya, jangan suruh aku hamil anak 4 sekaligus. Tapi kalau 2, boleh kan? Boleh. Jawab Elena setelah berpura-pura berpikir keras selama beberapa saat. Mata keduanya kemudian saling mengunci erat satu sama lain. Perlahan tapi pasti, wajah Bima semakin mendekat pada wajah Elena. Dan entah sejak kapan, bibir keduanya sudah saling bertautan dan berbalas satu sama lain. Suara decapan dari bibir yang saling beradu itu mengisi heningnya suasana kamar yang temaram. Posisi Bima kini sudah berada di atas tubuh Elena.
Pria itu menumpukan sikunya untuk menahan berat badannya agar tidak menimpa tubuh mungil sang istri yang saat ini sedang hamil. Ciuman Bima merambat menyusuri rahang Elena. Berpindah lagi ke bibir gadis itu lalu menuju belakang telinga gadis manis itu. Setelahnya, Bima membiarkan bibirnya menyusuri leher putih Elena. Menghisap dan memberi tanda merah, sebagai bukti stempel kepemilikan dirinya atas perempuan itu sepenuhnya. Tangannya tak tinggal diam. Perlahan namun pasti, ia mulai menyusuri perut dan punggung Elena. Membelai dengan lembut sebelum ia beralih mencium perut rata itu hingga terus ke atas yang berhasil memberikan gelanyar aneh ke dalam tubuh Elena untuk meminta lebih lagi. Sayang, kalau lagi hamil gini, boleh nggak? Pintanya dengan suara serak dengan hasrat yang sudah berada di ujung tanduk. Asal pelan-pelan aja, kata dokter boleh. Jawab Elena dengan gairah yang tak kalah besarnya. Bima tersenyum puas mendengar jawaban yang diberikan Elena. Tanpa basa-basi lagi, ia segera kembali mencium bibir Elena dengan menggebu-gebu meluapkan perasaan rindu yang beberapa waktu terakhir ini sudah ia bendung dengan susah payah. 255. Aku mencintaimu, sayang. Hanya kamu yang akan menjadi ibu dari anak-anak aku. Hanya kamu yang akan menemani aku menua sampai akhir nanti. Aku hanya ingin kamu dalam kehidupan ini dan bukan yang lain. Bima mengecup pipi Elena yang sudah terlelap dengan sangat lembut. Telah menumpahkan segala perasaan cinta yang ia rasakan untuk perempuan itu dalam kecupan hangatnya. Tangannya bergerak mengelus lembut pipi putih Elena sambil tersenyum kecil. Elena adalah harta berharga yang pernah Bima miliki selama hidupnya. Bersambung. 256. 136. 4 bulan kemudian. Gimana, dok? Anak saya cewek atau cowok? Tanya Bima dengan wajah penuh rasa penasaran. Pasalnya, dirinya sudah menahan rasa penasaran itu sejak sekian lama. Dan hari ini adalah hari perdana yang paling ditunggu-tunggu oleh Bima untuk memuaskan rasa penasaran itu. Dokter Rina tersenyum lalu menggeleng kecil. Anak dan ayah sama saja. Lah masih ingat betul bagaimana ekspresi tak sabaran Tuan Satya 4 bulan lalu ketika membawa Elena memeriksakan kandungan untuk pertama kali. Pertanyaannya sama persis dengan pertanyaan yang Bima lontarkan saat ini. Selamat ya. Anak Anda kembar, laki-laki dan perempuan. Jawab Dokter Rina tersenyum. Tanpa sadar, Bina meneteskan air mata saking bahagianya. Diciumnya sang istri yang sedang berbaring di atas berangkar berkali-kali untuk meluapkan rasa bahagianya. Tangannya menggenggam erat tangan Elena sambil memperhatikan bentuk calon bayi mereka lewat layar di hadapan mereka. Anda bisa lihat kan? Itu bayinya. Tunjuk Dokter Rina. Bima dan Elena saling berpandangan dan tersenyum bahagia. Anak-anak saya sehat-sehat aja kan, dok? Kembali Bima bertanya. Secara keseluruhan semuanya sehat. Hanya saja, harus Anda ingat untuk tidak membuat ibunya kelelahan dan banyak pikiran. Tentu dokter. Saya akan berusaha sebisa mungkin untuk menjaga istri dan calon bayi saya dengan sangat baik. Sepulang dari rumah sakit, Elena dan Bima mampir di salah satu cabang restoran cepat saji kesukaan Elena. Meski Bima sudah berulang kali menolak dan mengingatkan Elena bahwa makanan itu tidak sehat, namun perempuan manis yang tengah hamil itu tidak mau mendengar dan berdalih bahwa ini keinginan bayi mereka. Mau tidak mau, Bima hanya bisa pasrah. Sayang, makannya jangan terlalu banyak. Itu nggak sehat tahu.
Protes Bima ketika Elena sudah menghabiskan ayam goreng crispy-nya yang keempat. Biarin aja, Bay. Sekali-sekali nggak apa-apa. Daripada anak kamu nanti keluarnya ileran, mau. Mata Elena menyipit, memberi ancaman yang paling bisa membuat Bima tidak berkutik. Bima berdecak sebal. Entah sudah keberapa kali dia mendengar kalimat itu dari mulut Elena. Setiap kali ingin makan sesuatu yang aneh-aneh dan Bima melarang, pasti perempuan berwajah manis itu selalu mengancam Bima dengan kalimat yang sama. Mau anak kamu ileran? Terserah. Tapi ini yang terakhir. Gak boleh tambah lagi. Siap, Pak Bos. Jawab Elena penuh semangat. Usai makan di restoran favoritnya, Elena kemudian meminta Bima mengantarnya ke toko buku untuk membeli sesuatu yang katanya sangat penting. Meski awalnya Bima menaruh curiga, pada akhirnya ia mengalah setelah 257. Melihat wajah Elena yang sudah mengambil ancang-ancang untuk mengeluarkan tangis. Namun, setelah tahu apa yang Elena cari, wajah Bima kini merengut sebal. Rupanya, sang istri hanya ingin membeli buku yang isinya foto-foto personil grup BTS. Apa-apaan sih? Ngapain beli buku kayak gitu? Taruh lagi. Gak mau. Pokoknya aku mau beli ini, Bay. Rengek Elena kesal sambil menyelamatkan bukunya dengan menyembunyikan buku tersebut di belakang punggung. Sang suami hanya bisa berdecak kesal dan mendesah samar. Foto si Jungkook and Friends itu udah memenuhi hampir seluruh dinding kamar kita, sayang. Udah dong. Jangan ditambah lagi. Yang ada, nanti anak aku malah mirip mereka dan bukannya aku. Protes Bima tak terima. Dia benar. Sejak Elena hamil, hampir seluruh dinding kamarnya memang hanya tertempel poster dan foto-foto dari idol grup BTS. Dan tentu saja kalian tahu siapa gambar yang paling mendominasi di antara semuanya. Ya, Jungkook. Si pebinor dunia maya yang telah membuat cinta Elena menjadi terbagi dua. Bima bahkan merasa bahwa setiap bangun tidur wajah-wajah pria tampan yang hanya jago bernyanyi dan menari itu seolah mengejeknya. Mengolok Bima dan menertawainya secara berjamaah karena Elena jauh lebih memilih mereka dibanding Bima. Dan jujur, itu membuat Bima merasa ingin merobek seluruh gambar-gambar itu andai ia tidak mengingat bahwa istrinya sedang hamil. Gak mungkinlah. Anak kita tetap akan mirip kamu. Jawab Elena meyakinkan. Emangnya, apa manfaatnya sih pajang foto-foto mereka sampai sebanyak itu di kamar kita? Gak tahu. Namanya juga bawaan Bay. Balas Elena acuh sambil mengangkat bahunya. Kamu mau anak kita nanti il? Oke. Kita beli. Potong Bima cepat yang sudah sangat muak mendengar kalimat ampuh Elena untuk membungkamnya itu. Telah melangkah cepat menuju kasir dengan Elena yang bergelayut manja di lengan kanannya. Hubi. Senyum dong. Pinta Elena dengan wajah yang mempraktekkan orang tersenyum. Gak. Jawab Bima yang masih kesal. Telah tiba di depan kasir dan mengambil buku di tangan Elena lalu membayar tanpa berkata apa-apa lagi. Masih ngambek. Gak. Bay. Kamu marah sama aku, iya? Tanya Elena dengan wajah memelas. Gak, sayang. Balas Bima untuk kesekian kalinya. Terus apa dong? Gak ada apa-apa, sayang. Tuh kan. Balasnya cuna gak-gak terus dari tadi. Hubi marah. Biar aku telepon papa aja deh suruh jemput di 258. Sini.
Kamu pulang duluan aja, sana. Elena mengeluarkan ponsel dari tasnya dan berniat menghubungi Tuan Satya. Dengan secepat kilat, Bima berhasil mengamankan ponsel Elena. Membatalkan panggilan yang sempat Elena buat lalu menyimpan ponsel istrinya itu ke dalam saku jasnya. Aku nggak marah, sayang. Nggak usah telepon papa, ya. Bujuk Bima dengan senyum termanisnya. Yuk, pulang. Sambungnya lagi sambil mengacak rambut panjang sang istri. Elena tersenyum penuh kemenangan dalam hati. Senjata ampuh nomor 2-nya memang selalu bisa membuat Bima dengan cepat menyerah. Memang, sejak kehamilan Elena diketahui Tuan Satya, dia adalah orang pendukung garis keras Elena dalam hal apapun yang gadis itu inginkan. Bahkan, ketika Bima protes karena kamarnya dipenuhi poster personil BTS pun, Tuan Satya adalah orang yang paling pertama memarahi Bima dan malah membantu Elena untuk memasang gambar-gambar pria-pria menyebalkan itu. Awas kalian para pria yang hanya bisa menari. Jika bertemu jangan harap aku akan berbaik hati pada kalian. Akan kuhabisi kalian sampai tulang kalian tidak akan sanggup lagi untuk menopang tubuh kalian lagi untuk menari. Berdoalah. Semoga Tuhan tidak mempertemukan kita atau aku akan. Bye, jangan ngomong yang jelek-jelek tentang idola aku. Elena memukul lengan Bima yang sedang melamun. Lah tahu, jika ekspresi Bima seperti itu, pasti Bima sedang mengumpat hal yang tidak baik tentang biasnya. Pria yang dipukul tersentak kaget tak percaya. Sejak istri kecilnya itu hamil, Bima merasa bahwa Elena memiliki kemampuan supranatural yang aneh, yaitu bisa membaca pikiran dirinya. Luar biasa. Siapa yang lagi mikirin idola kamu? Gak penting banget. Jawabnya dengan cengir kuda untuk menutupi kebohongannya yang tiada guna. Aku tahu, Bye. Kamu nggak usah bohong. Apa sih, sayang? Kamu nggak percaya sama aku? Elena menoleh ke arah Bima lalu tersenyum memperlihatkan deretan gigi putihnya yang berjejer rapi. Nggak. Bersambung. 259. 137. Memegangi perutnya yang mulai kelihatan membesar, Elena berlari terburu-buru menyusuri lorong rumah sakit setelah mendengar kabar yang sangat sulit untuk ia percayai. Setelah sekian waktu merasa sedikit tenang, jantung Elio kembali berhenti berdetak. Dan, disinilah Elena sekarang. Membuka pintu ruang rawat Elio, pemandangan yang pertama kali ia lihat adalah tubuh Elio yang beberapa kali tersentak ke atas karena alat pacu jantung yang Dr. Nathan tempelkan pada dadanya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, hingga keempat kalinya Dr. Nathan akhirnya tertunduk menyerah. Tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Dokter senior itu sudah berusaha sekuat tenaga. Namun, Tuhan berkehendak lain. Dengan berurai air mata, Elena membekap mulutnya tak percaya saat Dr. Nathan menggeleng ke arah Elena dengan tatapan penyesalan dan permintaan maaf. Salah seorang suster bergerak menutup wajah pucat Elio dengan kain putih setelah melepas seluruh alat medis yang selarna ini menopang kehidupan Elio. Elena terperosot lemas tak berdaya. Matanya yang berlinang air mata menatap nanar pada wajah dengan alis tegas dan berkulit putih persis miliknya yang semakin lama semakin terlindung kain putih itu. Elio meninggal. Dan itu cukup membuat seorang Elena kehilangan separuh nyawanya. Sekuat tenaga untuk bangkit kembali, Elena menghampiri jasad saudara kembarnya. Dibukanya kembali kain putih itu sambil berusaha menyeka air mata yang keluar.
Tangannya yang bergetar hebat menyentuh kulit wajah Elio yang sudah memucat. Mendekatkan wajahnya ke telinga kembarannya dan mulai berucap lirih. Elio, bangun. Kamu nggak boleh kemana-mana. Aku nggak ngizinin kamu buat ninggalin aku. Kamu nggak lihat perut aku, hah? Elena memegang perutnya, mengelus dengan sangat lembut. Di sini ada keponakan Kanu. Dulu kamu pernah janji ke aku kan? Kalau suatu saat ada pria bodoh yang mau menikah dengan aku, maka kamu rela jadi babysitter gratisan. Sekarang, aku tagih janji itu. Please. Aku mohon, bangun. Suara tangisan Elena kembali bergema. Tangannya terkepal erat dengan perasaan yang seolah dikoyak ribuan belati tepat di jantungnya. Elena meringis. Kenapa takdir mempermainkan dirinya sekejam ini? Mimpi untuk menua bersama keluarga kecilnya dan saudara kembarnya baru saja direnggut tanpa peringatan terlebih dulu. Hanya dirampas seketika, dan membuat segala angan Elena menguap begitu saja. La merasa baru saja dilayangkan ke atas awan lalu kembali dihempas ke tanah dengan begitu kejamnya. Elio, kamu jahat. Kenapa kamu malah lebih milih nyusul mama papa dibanding tinggal sama aku? Aku juga butuh kamu. Aku bahkan jauh lebih butuh kamu. Tangisan itu semakin dalam dan membuat Elena hanya bisa menempelkan dahinya pada kulit pipi pucat adik kembarnya. Hari ini, tepat 5 tahun penantian Elena untuk dapat melihat mata Elio kembali terbuka. Melihat bagaimana laki-laki berparas tampan itu akan menampilkan senyum termanisnya. Kembali tertawa ceria, mengganggu Elena, lalu berlari menyelamatkan diri dari amukan Elena yang akan murka karena kejahilan dirinya. Begitu banyak hal tentang Elio yang sangat Elena nantikan. Namun, pada akhirnya semua hanya tinggal angan. Selamat tinggal Elio Purnama Mahardika, saudara terbaik yang pernah Elena miliki. El, sayang, kamu nggak apa-apa. Bima dengan cemas menepuk pipi Elena agar istrinya itu tersadar. 260. Elio. Elio. Jangan tinggalin aku. Aku mohon. Pintanya terisak dengan mata yang masih tertutup. Air mata itu jelas masih mengalir dari sudut matanya. Sayang. Hei, bangun. Sekali lagi Bima berusaha membangunkan Elena yang belum juga mau sadar. Elio. Pekik Elena seraya terbangun dari tidurnya. La memandangi ruangan tempatnya berada saat ini, dia ada di dalam kamarnya dan bukan di rumah sakit. Siapa yang bawa aku pulang? Kenapa kamu nggak biarin aku di sana aja, Bay? Aku harus lihat Elio untuk terakhir kalinya. Elena kembali terisak sambil memukul dada Bima. Hei, sayang. Kamu ngomong apa sih? Tanya Bima cemas sambil menahan kedua lengan Elena. Elio udah benar-benar ninggalin aku, Bay. Dia akhirnya nyerah, dan milih ninggalin aku sendiri. Masih dalam kondisi terisak, Elena menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Bima yang melihat itu hanya bisa menghela napas prihatin. Dipeluknya tubuh rapuh sang istri dan membelai rambut panjangnya dengan lembut. Kamu ngomong apa sih, sayang? Siapa yang ninggalin kamu? Elio baik-baik aja kok. Enggak, Bay. Aku lihat sendiri kalau Elio beneran udah meninggal. Kamu kan juga ada di sana. Kamu cuma mimpi sayang. Elio belum meninggal. Dia di rumah sakit dan baik-baik aja. Terang Bima meyakinkan. Kaget mendengar penjelasan suaminya, Elena melepas pelukan mereka dengan mata terbelalak. Mimpi? Tanyanya tak percaya. Lia, kamu cuma mimpi. Lihat tuh.
Baru jam 11 malam. Kamu kan tadi izin ke aku tidur duluan jam 8 tadi kan? Masa, kamu nggak inget? Elena terdiam cukup lama. Mencoba mengingat rentetan kejadian hari ini dan mengurainya satu demi satu. Hingga pada akhirnya ia menghela napas penuh kelegaan. Bima benar. Tadi itu benar hanyalah mimpi buruk. Bai, aku takut mimpi aku jadi kenyataan. Aku nggak siap kalau harus kehilangan Elio. Kembali Elena memeluk erat tubuh Bima. Berdoa aja, sayang. Aku yakin, seluruh doa-doa kamu pasti akan cepat dikabulkan sama Allah. Dan, aku juga yakin kalau Elio pasti akan bangun untuk kamu. Elena mengangguk dalam pelukan Bima meski sorot matanya masih menampakkan ketakutan di dalam sana. Meski hanya sekedar bunga tidur, namun Elena benar-benar merasakan sakitnya secara nyata. Bagaimana hatinya terasa hancur saat mengingat kembali wajah pucat Elio yang baru saja dia lihat lewat mimpi. Tidur lagi yuk. Atau kamu mau aku ambilin minum dulu, supaya lebih tenang. Elena menggeleng pelan. Nggak usah, Bai. Aku baik-baik aja. Ya udah. Tidur lagi, ya. Bima mengarahkan Elena untuk kembali berbaring dan menarik selimut untuk menutupi. 261. Tubuh sang istri hingga sebatas dada. Tak lama kemudian, dia mengecup puncak kepala Elena lalu mengacak rambut istrinya itu sambil tersenyum menenangkan. Setelah Elena memejamkan mata dan mulai terlelap dengan tenang, barulah dia bergegas untuk ikut tidur kembali. DRRT. DRRT. Getaran ponsel di atas nakas mengurungkan niat Bima untuk kembali tertidur. Sedikit penasaran, alisnya terangkat saat menemukan nama rumah sakit Medica Citra pada layar ponsel Elena. Ragu, ia menggeser ikon hijau pada layar dan mengangkat panggilan dari ponsel sang istri. Ya, halo. Selamat malam, bisa berbicara dengan Nona Elena. Saya suaminya, Sus. Ada apa ya? Begini, kami ingin mengabarkan kalau saudara Elio. Mendengar kabar yang diberitahu oleh salah satu perawat yang menelepon, dengan sigap Bima segera membangunkan Elena. Sayang. Bangun. Panggilnya dengan raut wajah penuh ketegangan. Ada apa, Bai? Tanya Elena heran. Kita harus ke rumah sakit sekarang. Ini tentang Elio. Melihat wajah Bima yang begitu serius, Elena tanpa bertanya lagi buru-buru bangkit dari kasur dan mengganti piyama tidurnya dengan dress putih panjang hingga semata kaki. Bima sudah menyiapkan cardigan rajut untuknya dan membantu Elena memakai sebelum mereka berangkat. Di tengah perjalanan, tangan Elena tak pernah melepaskan tangan sang suami. Sesekali ia melirik Bima yang sedang menyetir dengan tatapan yang sulit diartikan. Air mata itu kembali berderai dan diusap sekenanya saja. Hatinya bimbang, terlalu sulit mempercayai berita yang baru saja dilayangkan Bima. Sementara, Bima hanya bisa tersenyum dan memberi keyakinan lewat sorotan matanya yang teduh bahwa semua akan baik-baik saja. Sernoga. Bersambung. 262. 138. Kamu nggak apa-apa, sayang. Sekali lagi Bima menanyakan keadaan Elena saat keduanya sudah turun dari mobil. Perempuan dengan wajah manis itu menggeleng dan berusaha terlihat tegar. Aku baik-baik aja, Bai. Bima memeluk singkat tubuh mungil Elena lalu menggandeng tangan sang istri menuju ruang rawat Elio. Tiba di tempat tujuan, tanpa pikir panjang lagi,
Bima membuka pintu itu dan terdiam penuh ketegangan dan semakin mempererat pegangan tangannya pada tangan Elena. Pun dengan Elena. La juga tak kalah erat memegang tangan sang suami dengan tubuh yang berlindung pada tubuh tegap Bima. La tak berani melangkah lebih jauh lagi. Elena hanya bisa diam mematung di depan pintu dan mengintip lewat tubuh tegap Bima yang melindunginya. Dokter Nathan dan 4 perawat sedang berada di hadapan mereka. Menutupi tubuh seseorang yang baru saja Elena mimpikan. Perlahan, Dokter Nathan berbalik dan memberi hormat pada Bima dengan membungkukkan tubuhnya sebentar. Bima membalas dengan sedikit tersenyum dan ikut membungkuk. Memang, sejak kembali bersama dengan Elena, Bina kini sudah banyak berubah. La sekarang jauh lebih sering tersenyum dan tahu cara menempatkan diri dan menghargai orang-orang yang dirasanya pantas untuk memperoleh itu darinya. Perlahan namun pasti, senyum terbit di wajah Dr. Nathan. Begitu pula dengan keempat suster itu. Satu persatu dari mereka menyingkir agar tidak menghalangi pandangan dua orang yang sudah saling merindu setelah sekian lama tidak bertegur sapa. Sosok yang sedang duduk di atas berangkar itu tersenyum saat menemukan sosok perempuan bertubuh mungil yang sedang berlindung di belakang seorang pria yang baru saja dilihatnya untuk pertama kali. Meski sedikit bertanya-tanya, namun bisa ia tebak bahwa pria itu pastilah seseorang yang dipilih gadis mungil di belakangnya sebagai pelabuhan terakhir dalam hidupnya. El, gak kangen sama aku? Suara ceria dengan senyum paling menawan itu memecah kesunyian. Membuat perempuan bertubuh mungil di belakang Bima menegang seketika. Siapapun, tolong katakan bahwa ini bukan mimpi lagi. Katakan, bahwa ini semua adalah kenyataan yang indah. Elena tak ingin lagi dibuai janji palsu dalam sebuah dimensi yang disebut mimpi. El, kok diem? Beneran gak kangen ya? Suara itu kembali mengalun dan membuat air mata Elena kembali berderai. Satu senyuman penuh kebahagiaan terbit di wajah manisnya. La menarik ujung baju Bima, meminta pria itu menengok padanya. Mata pupiais miliknya menagih pembenaran bahwa semua bukan lagi hanya sebatas mimpi. Ini nyata, sayang. Kamu nggak mau peluk saudara kamu. Bima tersenyum dan mengangguk. Meyakinkan Elena bahwa yang ia alami sekarang adalah kenyataan. Bye. Elena memanggil ragu. Udah. Sana. Kamu temuin orang yang udah bikin kamu nunggu selama 5 tahun ini. Peluk dia dan buat dia. 263. Merasakan bagaimana bahagianya kamu bisa bersana dia lagi. Bujuk Bima dengan wajah tersenyumnya sekali lagi. Ragu-ragu, Elena melangkah perlahan melewati Bima dan mendekat sedikit demi sedikit pada pria tampan yang duduk di atas ranjang pasien. Tangan Elena bergetar terulur dan merasakan hangat menjalar pada telapak tangannya saat ia menyentuh pipi pria itu. Kali ini ia yakin. La tidak sedang bermimpi. Elio. Kamu bangun. Kamu akhirnya bangun. Teriak Elena dengan tangis dan tawa yang berbarengan sambil memeluk erat Elio. Uhuk. Pria itu terbatuk karena pelukan Elena yang terlampau kencang pada lehernya. Aku pikir kamu udah meninggal tahu. Tadi aku mimpi buruk soal kamu. Dan aku nggak mau itu kejadian. Aku nggak sanggup kalau harus kehilangan kamu juga. Justru aku bakal mati sekarang kalau kamu nggak lepas pelukan kamu, El. Napas aku sesak. Uhuk. Uhuk. Sahut Elio yang hanya pasrah dengan tindakan kakak kembarnya. Maaf. Maafin aku. Habisnya aku senang banget.
Aku nggak ngangka kamu bakalan bangun juga pada akhirnya. Ujar Elena dengan sedikit rasa bersalah. Senyumnya tak juga mau surut sejak tadi. Perut kamu kenapa? Cacingan. Ledek Elio yang baru sadar bahwa perut saudari kembarnya terlihat membuncit. Mendengar itu, Elena langsung menghadiahkan pukulan kecil ke punggung Elio yang langsung disambut akting berlebihan oleh pria itu. Aduh. Punggung aku sakit. Kayaknya aku bisa koma lebih lama lagi setelah ini. Kalau kamu mau koma lagi, mending mati aja sekalian. Kamu pikir enak jadi aku yang nunggu tanpa kepastian selama 5 tahun, hah? Teriak Elena marah. Bercandaan Elio sama sekali tidak lucu baginya. Maaf. Cuma bercanda, El. Balas Elio dengan sedikit merasa bersalah. Terus laki-laki itu siapa? Tanya Elio sambil melirik Bima. Saudari kembarnya tersenyum dan meraih tangan laki-laki yang baru pertama Elio lihat itu. Menuntunnya dengan sangat bangga dan memperkenalkannya pada Elio. Ini Bima. Suami aku. Ujar Elena memperkenalkan. Halo. Senang akhirnya kamu bisa bangun. Bima tersenyum dan berjabat tangan dengan Elio. Terima kasih sudah menggantikan aku menjaga Elena selama ini. Pasti berat hidup dengan El yang keras kepala. Ini. Elio. Geram Elena memperingatkan. Yang diancam malah tertawa terbahak-bahak lalu mengelus perut Elena yang mulai kelihatan. Ya, lumayan. Jawab Bima menimpali. 264. Bye. Rengek Elena kesal sambil mencubit lengan Bina. Apa di dalam sini ada keponakan aku, atau kamu beneran hanya cacingan El? Tanya Elio jahil sembari mengelus perut buncit Elena. Elena hanya mencebik kesal dan mengepalkan tinjunya geram. Ponakan kamulah. Masa, iya aku cacingan. Bima, Dokter Nathan dan 4 perawat lainnya hanya tertauna dan menjadi penonton saja. Tak ada yang berniat masuk ke dalam obrolan Elena dan Elio yang sudah lama memendam rindu untuk merasakan momen seperti ini lagi. Tak lama setelahnya, Bima pamit sebentar dan meninggalkan Elena bersama Elio untuk saling melepas rindu berdua. Sementara dirinya menuju ruangan Dr. Nathan untuk mengetahui lebih lanjut perihal perkembangan kesehatan Elio pasca tersadar. El. Panggil Elio setengah berbisik saat semua orang sudah keluar dari ruangan itu. Ada apa? Tanya Elena dengan alis terangkat. Itu siapa, sih? Temen kamu. Ujar Elio sembari menunjuk pada seseorang yang sejak tadi berlindung di belakang sofa dan enggan mengeluarkan suara. Mengikuti arah telunjuk Elio yang mengacung, Elena sempat terlonjak kaget tidak percaya. Putri. Ngapain di situ? Pekik Elena dengan mata terbelalak sempurna. Gadis yang sejak tadi berlindung di belakang sofa hanya tertawa kecil dan segera keluar dari tempat persembunyiannya sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Hai, El. Halo, Elio. Sapa Putri dengan perasaan sangat canggung. Sejak kapan kamu di situ? Tanya Elena penasaran. Hehehehe. Sejak Elio buka mata. Jawab Putri dengan senyum polosnya. Kok bisa? Lia. Dia benar. Dia orang pertama yang aku lihat waktu pertama bangun. Tapi, aku bingung. Dia siapa? Tanya Elio dengan mata menyipit. Dia Putri, sahabat baik aku. Sekarang dia tinggal di rumah kita.
Dan dia ini yang sering bantuin aku buat jagain kamu kalau aku lagi nggak sempat. Terang Elena pada saudara kembarnya. La kemudian beralih pada Putri dan menarik lengan sahabat baiknya itu. Jadi, dari tadi aku di sini, kamu cuma diem di sana aja. Tanya Elena lagi sambil menunjuk pada sofa yang tadi ditempati Putri untuk bersembunyi. Lia. Kok nggak negur-negur aku? 265. Abisnya Putri nggak mau ganggu El sama Elio buat kangen-kangenan. Jawabnya dengan cengir kuda andalannya. Ya ampun, Put. Kamu itu ya. Elena kehabisan kata-kata dengan tingkah laku Putri yang terlampau polos. Entahlah. Elena tidak tahu harus berbuat apa menanggapi sikap Putri yang seperti itu. Jadi kamu selalu jagain aku, ya selama ini. Elio tersenyum dan menatap Putri dengan mata berbinar. Yang ditatap hanya mengangguk cepat dan seolah terhipnotis oleh pria di hadapannya. Elio benar-benar tampan dan semakin tampan saat wajah itu menampilkan ekspresi tersenyum. Elio ganteng banget. Putri suka. Celetuk gadis itu asal. Elena di sampingnya langsung menganga tak percaya dengan perkataan Putri. Berbeda halnya dengan Elio, laki-laki itu justru tertawa dan menimpali celetukan Putri dengan bercanda. Iya. Aku memang ganteng. Bahkan aku yang paling ganteng di antara seluruh pria yang ada di dunia. Ih. Kepedean. Ibu Elena tak terima. Bener kok. El kenapa, sih? Iri aja. Ujar Putri membela Elio. Tatapan polos gadis itu masih mengunci sosok Elio dan berhasil membuat Elena sedikit bertanya-tanya. Apa Putri benar-benar menyukai Elio? Jika iya, lantas bagaimana Putri yang sepolos itu bisa mengatasi sakit hatinya jika ia tahu bahwa hati Elio sudah ada Sanum? 1.